Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BW Channel. Sebelumnya saya mohon maaf karena kondisinya yang kurang fit. Jadi kalau banyak suara-suara yang kurang bagus atau kurang enak didengar, saya mohon maaf. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya Aulia episode 13. Walaupun saat ini Aulia sedang banyak mendapat tekanan, namun ia sudah berjanji untuk bisa berusaha dengan sekuat tenaga. Bukan demi siapapun, semua ini ia lakukan demi perubahan pada dirinya. Hari pun sudah berganti dan hari ini adalah hari Minggu. Matahari begitu cerah menyinari perkotaan yang begitu sempurna. Siang hari pun Rahman menemani ibunya menjenguk saudara sepupunya yang sedang jatuh sakit di sebuah rumah sakit. Akan tetapi, Rahman sangat terkejut ketika melihat Alda berada di kamar rawat sepupunya itu. Ia tak menyangka Alda pun mengenal sepupunya dengan baik. Dan ternyata Alda dan sepupunya Rahman adalah teman yang sangat akrab. Alda memasang wajah sebagai gadis baik-baik yang sopan dan juga santun. Alda pun menyapa Rahman dan ibunya dengan sangat ramah. Alda ingin memberikan kesan pertemuan yang sangat baik, khususnya untuk pertemuannya yang pertama kali dengan ibunya Rahman. Jadi kalian semua saling mengenal. Aku nggak menyangka kalian satu sekolah. Sepupu Rahman pun sangat senang seketika ia tahu bahwa Rahman dan Alda berada di satu sekolah. Alda pun menjawab, dia adalah kakak kelasku. Dia selalu baik pada semua orang, makanya dia sangatlah terkenal dan juga populer di antara wanita-wanita yang berada di sekolah itu. Alda sengaja memuji di depan ibu dan sepupunya Rahman. Beneran nih, aku tidak nyangka, aku bangga jadi sepupumu Man, kata saudara Rahman. Kira-kira apa kamu juga mengagumi Rahman? Sepupu Rahman itu bertanya kepada Alda yang terlihat malu-malu. Ah, bukan begitu. Dia kakak kelasku yang baik, jadi semua cewek pasti menyukainya. Kalau aku sejujurnya, aku juga mengaguminya, tapi itu hal yang wajar bukan? Jawab Alda bersama dengan senyumannya. Mama bisa melihat loh Man, apakah kalian sangat dekat? Tiba-tiba Ibu Rahman menyahut dan membuat Alda semakin malu-malu. Rahman pun menjawab, enggak mah, aku dan dia jarang banget bicara. Kami cuma sesekali menyapa, itu pun kalau nggak sengaja bertemu. Pernyataan Rahman membuat Alda terdiam seketika. Gadis itu tidak suka dengan jawaban Rahman. Masa sih? Dia itu cantik loh Man. Kalau kalian dekat, Mama nggak keberatan kok. Lagian Alda terlihat seperti gadis-gadis baik pada umumnya. Ibunya Rahman menilai Alda saat itu juga, dan Rahman memilih diam. Ia sudah tidak tertarik dengan pembahasan ini lagi. Aku mau ke toilet dulu mah. Rahman pamit meninggalkan ruangan itu dengan alasannya. Di depan pintu kamar rawat sepupunya itu, Rahman mendengar percakapan yang terdengar sangat menyenangkan. Alda berusaha membuat suasana jauh lebih baik dengan adanya kehadiran dia. Ibu dan sepupu Rahman pun merasa senang dengan sikap Alda yang mudah mengakrabkan dirinya. Sampai-sampai sepupu dan ibunya Rahman berniat ingin mendekatkan Rahman dan Alda agar bisa benar-benar menjadi pasangan kekasih setelah mereka lulus dari bangku sekolah SMA itu nanti. Mendengar itu semua, Rahman merasa muak dan kesal. Ibu dan sepupunya itu tak tahu bagaimana Rahman menolak Alda. Rahman pun mencari udara segar. Ia duduk di lobi rumah sakit, di mana ada beberapa orang menunggu nomor antrian sebelum mendapat pemeriksaan dari dokter-dokter tertentu. Tak lama kemudian, Rahman melihat Aulia dan kakaknya berjalan beriringan. Kakak beradik itu terlihat senang. Mereka berencana segera pulang setelah melakukan beberapa tes yang penting untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Rahman pun memanggilnya, Lia. Dan tak lama kemudian Aulia dan Anggi pun terkejut saat seorang pria memanggilnya. Kamu, kenapa kamu di sini? Tanya Aulia setelah melihat Rahman juga ada di rumah sakit itu. Aku sedang menjenguk sepupuku. Aku sekarang sedang menunggu mamaku yang masih mengobrol di kamar rawat. Jawab Rahman dengan senyum-senyum tipis. Ayo kita pulang sekarang, ajak Anggi yang enggan sekali meladeni Rahman yang diketahui olehnya memiliki masalah yang sama dengan adiknya. Dan seketika Aulia pun memanggil kakaknya. Ahem, kakak, boleh nggak aku mengobrol dengannya dulu? Aulia bertanya pada kakaknya. Ia berharap kakaknya mau mendengar sebentar. Aulia pun bertanya kepada kakaknya. Ia berharap kakaknya mau menunggu sebentar saja.
Aku juga harus bekerja di hari Minggu ini. Aku nggak mau menunggumu, aku sudah terlambat, jawab Anggi sangat ketus. Kalau begitu aku akan pulang sendiri saja. Ada yang ingin aku bicarakan sebentar dengannya. Nggak apa kan kak, kalau kakak pulang lebih dulu. Aulia meminta pengertian oleh kakaknya. Terserah kamu saja, jangan mampir kemana-mana lagi. Dari rumah sakit ini kamu harus langsung pulang, paham? Anggi ingatkan adiknya dengan nada yang sangat ketus. Iya, aku mengerti. Aku akan langsung pulang. Setelah mendengar jawaban Aulia, Anggi pun bergegas meninggalkan rumah sakit itu. Anggi tak mau terlambat bekerja lebih lama lagi. Kemudian Aulia dan Rahman saling memandang untuk beberapa detik. Rahman memperhatikan map berlogo rumah sakit yang dibawa oleh Aulia dalam pelukannya. Rahman sebenarnya penasaran dengan isi map itu, tapi ia tak berani bertanya apapun. Kebetulan sekali kita ketemu di sini. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Mulai besok kamu gak perlu khawatir dengan masalah kita di sekolah. Aku punya buktinya. Gak akan ada lagi yang salah paham pada kita. Aulia pun membuka pembicaraannya yang lumayan serius ini. Bagaimana caranya kamu membuktikan semua ini? Rahman bertanya untuk memastikan. Ini adalah tes hymenku. Hasil tes ini membuktikan kalau aku masih perawan. Aku bisa menunjukkan hasil tesku ini pada semua orang di sekolah, bahwa di kamar villa itu kita benar-benar nggak melakukan hal bodoh seperti yang mereka semua pikirkan. Percayalah padaku, kali ini aku yang akan membebaskanmu dari masalah ini. Kita kan sudah jadi teman baik, kita sudah jadi sahabat. Mendengar perkataan Aulia, hati kecil Rahman tersentuh. Li, terima kasih ya, maaf aku nggak bisa melakukan apapun agar kita bisa keluar dari masalah ini, ucap Rahman dibalas dengan senyuman yang manis dari Aulia. Aku nggak pernah menyalahkanmu, jadi jangan berkata seperti itu lagi. Kamu nggak perlu melakukan apapun, dan seharusnya akulah yang meminta maaf padamu, karena aku sudah membuatmu terlibat dalam masalah ini. Sikap Aulia membuat Rahman merasa gadis yang berdiri di depannya adalah gadis yang berhati baik. Aulia, aku nggak tahu harus bicara apa. Aku cuma bisa bilang, aku senang jadi sahabatmu. Rahman pun menunjukkan senyuman penyesalannya. Ya ampun, beneran gak sih? Kok aku biasa-biasa saja? Nggak terlalu senang banget jadi sahabatmu. Godaan Aulia membuat Rahman tertawa kecil. Aku salah menilaimu, aku pikir kamu juga senang. Tapi ternyata kamu hanya menganggapku teman biasa. Rahman pun menanggapi godaan Aulia. Aku bercanda, aku juga senang jadi temanmu. Maksudku jadi sahabatmu. Aulia meninju kecil dada Rahman untuk menggodanya lagi. Mau peluk sahabatmu lagi? Aulia membuka kedua tangannya. Ia menyambut Rahman seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi jangan menciumku. Jika kamu menciumku seperti waktu itu, maka aku akan menghajarmu, sambung Aulia mengingatkan Rahman. Tak lama kemudian, Rahman pun cepat-cepat menarik Aulia dalam pelukannya. Ia merasa senang bisa mendapat kesempatan memeluk Aulia saat itu. Lama-kelamaan, rasa pelukan itu terasa sangat berbeda, tak sama dengan pelukan pertemuan mereka di villa waktu itu. Rahman bisa merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya ketika memeluk Aulia. Rahman tak tahu ada rasa hangat yang menyentuh hatinya. Alda bersama dengan ibunya Rahman tiba-tiba melihat pelukan hangat itu. Ibunya sangat terkejut melihat putra kesayangannya memeluk gadis yang dikenalnya sebagai siswi bermasalah di sekolahnya. Sementara itu, Alda harus menahan rasa cemburu sekali lagi. Kecemburuan ini pun membuat hati Alda dipenuhi kebencian yang makin membesar. Alda tak tahan melihat keduanya sedekat itu. Rahman, ayo pulang. Ibu Rahman pun mendekati dan segera mengajak putranya pergi menjauhi Aulia. Luar biasa sekali kamu ini, Li. Alda menggeleng-gelengkan kepalanya untuk menunjukkan kegeramannya yang tersimpan di dalam hatinya. Bisa-bisanya kamu memeluk seseorang lelaki di depan banyak orang. Apa kamu lupa rumah sakit ini adalah tempat umum? Kamu gak bisa menahan diri dulu apa? Kalau aku jadi kamu, aku pasti merasa malu, Li. Alda menambahkan kata-katanya untuk memberi peringatan keras. Hanya orang yang selalu berpikir negatif sepertimu yang melihat pelukan kami sebagai hal yang gak baik. Alda, cobalah positive thinking. Jangan menghakimi semua kelakuan orang kalau kamu gak tahu apa-apa. Setelah menyampaikan itu, Aulia berlalu dengan langkah kaki yang sangat cepat. Aulia enggan meladeni Alda yang kini nampak semakin memarah. Lakukan apapun yang kamu suka, nanti aku akan membuat perhitungan denganmu, Li. Aku gak akan membiarkanmu merebut Rahman dariku, ujar Alda setelah Aulia menjauh. Alda menggenggam tangannya untuk melampiaskan emosinya yang ditahan di dalam hatinya.
Alda benar-benar tak terima dengan situasi ini. Kecemburuan ini membuat hatinya sakit. Ia nggak akan membiarkan laki-laki yang menjadi cinta pertamanya tertarik pada wanita lain. Apalagi wanita itu adalah sahabatnya yang bernama Aulia. Ia tak akan pernah rela. Setibanya di rumah, Alda buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Alda menangis dan melampiaskan amukannya dengan membanting semua yang dilihatnya. Demi melampiaskan kemarahannya, ia telah membuat kamarnya sangat berantakan. Alda pun menangisi keadaan ini. Ia merasa kesal karena sulit sekali mendapatkan hati Kak Rahman yang selalu menjadi laki-laki dambaannya. Alda mengingat kembali berkali-kali ia ditolak ketika menyatakan isi hatinya pada Rahman. Berkali-kali juga gadis itu menunjukkan perhatiannya pada Kak Rahman, tetapi balasannya tetaplah sama. Kak Rahman, kakak kelasnya itu, selalu tak memperdulikan bentuk perhatian yang diberikan Alda. Rahman justru berusaha menjauhinya dengan terang-terangan. "Kenapa sih kamu gak bisa mengerti perasaanku? Kenapa?" Alda menangis terisak-isak sambil bersandar di sisi samping ranjangnya. Sakitnya patah hati ini sangat menyiksa batinnya. "Aku gak akan pernah menyerah untuk mendapatkan cinta pertamaku," Alda bicara sendiri sambil menatap dirinya di depan cermin yang terpampang tepat di depan hadapannya. Alda pun menguatkan dirinya. Ia bangkit dari posisi duduk di lantai. Alda pun mendekati meja belajar dan membuka laci pertama yang terdapat di bawah meja itu. Alda melihat ponsel berwarna hitam yang pernah dicurinya dari seseorang yang tak lain. Orang itu adalah teman dekat Rahman, siswa yang merekam pelukan Aulia dan Rahman di villa itu. Dan seketika apapun yang akan terjadi akan kita lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.